Halo teman-teman, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara beriklan di Lazada ya. Tapi sebelum saya menjelaskannya, saya mengajak teman-teman untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya dulu. Oke? Ya, langsung aja kita mulai. Nah, teman-teman di sini saya akan tunjukkan cara beriklan di Lazada ya. Jadi teman-teman masuk ke sales center, lalu di sini sudah ada pusat pemasaran. Nah, teman-teman tinggal pilih aja yang promosi berbayar di sini ya. Jadi tulisan fiturnya itu promosi berbayar, itu iklan. Dan setelah teman-teman masuk ke promosi berbayar, di sini sudah banyak ada iklan yaitu promosi produk ya, lalu ini ada promosi afiliasi. Nah, yang ingin saya jelaskan hari ini di video ini yaitu promosi produk ya, promosi produk. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja nih sebenarnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagian cara mengiklan ya, di sini juga ada top up saldo ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa klik di sini, klik top up aja di sini ya kan, Rp0. Nah, di sini ada top up otomatis dan juga top up manual ya. Perbedaannya di mana? Nah, kalau otomatis maka saldo kita akan di top up secara otomatis. Tapi kriteria bagaimana mekanismenya ya. Nah, teman-teman di sini kalau kita nyalakan otomatis, katakanlah ini ya ada pilihan satu yaitu saat sisa saldo kredit kurang dari berapa, ya maka akan di top up otomatis oleh sistem ya. Contohnya, misalkan saya isi di angka 25.000, maka saat sisa saldo kredit ya, sisa saldo iklan ya, yang dimaksud yaitu saldo iklan ya, teman-teman di sini saldo kredit kurang dari 25.000, maka akan di top up sebesar, nah contohnya misalkan saya isi 100.000, maka secara otomatis saldo kita akan di top up menjadi di top up sebesar 100.000 ya, mungkinan kalau misalkan tinggal 25.000 akan jadi 125.000 ya, seperti itu. Oke, dan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau saya top up 100.000 kok kena 111.000. Nah, di sini ada PPN yaitu sebesar 11% ya. Ya, ini adalah Lazada akan bayar pajaknya ke pemerintah ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus membayar juga. Jadi kita bayar ke Lazada dan Lazada akan bayarnya ke pemerintah ya, pemerintah Indonesia pastinya ya. Oke, nah di sini juga ada pilihan yang kedua. Nah, kalau kita pilihan kedua yaitu kita pilih di tanggal berapa? Bukan tanggal berapa, di hari apa sih sebenarnya ya? Di hari apa sih top up ini akan dilakukan ya, top up otomatis ini dilakukan. Misalkan saya pilih yang di hari Senin atau di hari Rabu atau di hari Jumat. Nah, contoh di hari Jumat, maka setiap hari Jumat maka akan dilakukan top up otomatis ya. Top up-nya berapa? Misalkan di sini mau di top up sebesar 50.000. Jadi setiap hari Jumat maka akan dilakukan top up sebesar Rp50.000 ya, seperti itu. Oke. Lalu di sini ada top up manual. Nah, top up manual ini ya kita isi sesuai yang kita mau ya. Di sini sudah ada template-nya, ada 50.000 ya, ada yang 1 juta, ada yang 100.000, ada yang 500.000. Nah, kalau teman-teman tidak ada angka di sini, tinggal isi aja di bagian bawahnya ya. Contohnya mau isi, misalkan saya mau isi 250.000. Nah, maka akan di sini sudah langsung ada totalnya, yaitu totalnya ini ada di angka 250.000 dan kena PPN-nya itu sebesar 11%, yaitu 27.500, dan kita harus membayarnya sebesar Rp277.500 ya. Seperti itu, sama sih ada PPN-nya, pasti ada. Oke, di sini langsung aja teman-teman kalau scroll ke bawah, di sini pilih metode pembayarannya yaitu kita bisa potong dari pendapatan toko kita ya, saldo di toko kita kalau ada uangnya ya, teman-teman ya. Pasti kalau ada saldonya lalu langsung aja dipotong, atau teman-teman kalau mau bayar berdasarkan dari bank, rekening bank juga bisa ya, misalnya di sini ya. Di sini metode pembayarannya coba kita klik ya. Kalau kita klik maka ada pilihan lainnya nih, metode pembayaran lainnya. Oke, akan muncul seperti ini ya. Contohnya, teman-teman kalau lihat di sini ada tambah kartu kredit, kita bisa bayar dengan kartu kredit atau kita bisa bayar dengan bank transfer ya. Bank transfer ini ada yang namanya virtual account ya, bisa berdasarkan Mandiri, BCA, dan di sini sudah ada BNI dan bank lainnya ya. Lalu tinggal klik aja konfirmasi pesanan dan sudah ada rekening virtualnya, dan teman-teman tinggal transfer aja, tinggal bayar ya sesuai dengan bank masing-masing ya. Oke. Oke, saya back dulu supaya teman-teman bisa lihat sales centernya. Oke ya, itu bagian top up ya teman-teman ya.
Oke, kita masuk lagi ya. Nah, oke, kita sudah masuk ke promosi berbayar. Tadi saya sudah jelaskan bagian top up. Lalu di sini teman-teman tinggal klik aja bagian promosi produk. Ini yang akan saya bahas ya. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas promosi afiliasi. Oke, untuk kali ini promosi produk. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja atur campaign dulu deh. Atur campaign atau buat campaign. Nah, kalau atur campaign nanti teman-teman akan masuk ke halaman ini. Nah, ini akan saya jelaskan dulu. Nah, di sini kalau teman-teman masuk ke bagian promosi berbayar, di sini sudah ada rangkuman performa. Di sini adalah performa iklan kita, ya. Performa iklan kita nanti kalau sudah jalan akan ada angka-angkanya, ya. Angka-angkanya seperti apa. Nah, oke, lalu kita lihat di sini di atas ya, di atas ini ada periode ya, teman-teman ya, ada periodenya. Kita bisa pilih tanggal berapa ya supaya kita bisa melihat performa produk kita ya, misalkan dalam seminggu kah atau 15 hari atau 30 hari terakhir ya. Nanti akan ada angka-angka kalau iklan ini sudah berjalan ya. Jadi seperti itu. Ini fungsinya seperti itu. Lalu kita lihat lagi di bagian bawah. Dan di sini teman-teman kalau ingin iklan tinggal klik aja ke buat campaign ya. Jadi di Lazada ini harus ada buat campaign dulu. Nah, di sini nama campaign bebas ya. Nama campaign misalkan iklan Januari lah ya, Januari 2023 ya, karena ini di bulan Januari 2023. Ini bebas ya teman-teman ya. Lalu di sini ada objektif campaign ya, ada traffic dan penjualan. Nah, kalau traffic ini perbedaannya adalah kalau traffic yaitu iklan kita akan ditampilkan ke banyak orang ya, ke semua orang lah, di mana-mana lah, ke semua orang ya, di platformnya Lazada sendiri ya, di platform Lazada, dan iklan kita akan sering tampil dan supaya untuk mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya ya, seperti itu. Nah, perbedaannya apa kalau kita penjualan? Ya, penjualan tentunya untuk menaikkan penjualan. Terus bagaimana cara kerja iklannya? Nah, kalau di penjualan itu iklan kita akan ditampilkan ke targeted ke orang-orang yang berpeluang untuk belanja lebih besar. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau kita pilih penjualan, nanti yang ditampilkan cara kerjanya adalah orang-orang yang pernah belanja di kategori tersebut ya, lalu yang pernah masukin ke wishlist, ya untuk kategori tersebut, lalu yang pernah masukin ke add to cart ya, add to cart yang masukin ke keranjang belanja. Nah, itu juga dianggap orang-orang ini adalah orang-orang yang berpeluang untuk belanja di kategorinya tersebut ya. Lalu mungkin dengan orang-orang yang pernah mencari produk di kategori tersebut dan juga pernah mengklik produk-produk yang kategori tersebut. Jadi banyak nih teman-teman ya. Jadi dianggap bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah mencari produk di kategori tersebut, yang suka dengan kategori tersebut, dan maka akan ditampillah iklan-iklan di kategori tersebut. Nah, seperti itu cara kerjanya untuk yang objektif penjualan ya, teman-teman ya. Kalau traffic yaitu ditampilkan ke semua orang, tidak melihat dari kriteria orang-orang yang pernah tadi belanja, pernah klik atau pernah mencari ya. Jadi ke semua orang ya. Jadi teman-teman pilihlah objektif campaign sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau saran saya, kalau teman-teman untuk awal-awal mulailah dengan yang traffic dulu karena kita ingin mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya. Lalu nanti teman-teman tinggal evaluasi, lalu nanti teman-teman bisa merubahnya ke penjualan ya, seperti itu ya. Oke, lalu di sini ya, teman-teman jangan lupa di sini juga ada penempatan. Nah, di sini seringkali seller-seller lupa ya, lupa untuk pilih penempatannya. Dan di sini teman-teman harus klik yang namanya ubah penempatan. Nah, ubah penempatan kalau secara default itu tampil di semua ya, di semua, yaitu tampil di halaman promosi pencarian dan juga di halaman promosi rekomendasi. Nah, pencarian itu di mana sih? Nah, di sini ya, teman-teman ya, di pencarian itu yaitu pada saat di halaman pencarian lah ya istilahnya. Jadi pada saat pembeli mengetik sesuatu, misalkan mengetik kemeja pria, maka akan tampil produk-produk kemeja pria. Nah, disitulah iklan kita akan tampil. Nah, kalau di bagian promosi rekomendasi ya, produk akan ditampilkan di halaman rekomendasi ya, biasanya di halaman rincian produk di bagian bawah juga ada ya, di sini halaman beranda atau untukmu, atau di bagian rekomendasi halaman detail produk nih, di sini juga sudah dijelaskan ditampilkan di mana ya. Jadi saran saya kalau teman-teman mau mengiklankan pilihlah salah satu ya, kalau mau di semua simpelnya, kalau mau semua, tapi saran saya pilihlah salah satu.
salah satu, nanti kita bikin campaign lagi untuk halaman rekomendasi lagi. Kenapa? Karena nanti supaya teman-teman lebih mudah untuk evaluasinya ya. Kalau kita pilih semua, nanti kita nggak bisa mengevaluasi iklan kita yang bagus itu di halaman pencarian atau di halaman rekomendasi ya. Kalau kita pilih semua, datanya digabung jadi satu. Nah, saran saya teman-teman bisa mengiklankan misalnya dengan produk yang sama, teman-teman bisa iklan di halaman pencarian, lalu nanti kita bikin campaign lagi di halaman promosi rekomendasi ya, supaya nanti kita bisa evaluasi. Oke, oke, kita contoh aja di halaman pencarian ya. Oke, lalu di sini tipe campaign, teman-teman di sini ada otomatis dan manual ya. Bedanya apa? Kalau otomatis ya di sini ada dua. Kalau otomatis yaitu kita bisa menyerahkan ke Lazada semua yaitu pilih kata kunci otomatis ya. Jadi dari sistem akan memilih semua kata kunci secara otomatis. Kita nggak tahu apa yang mereka pilihkan ya. Tapi setahu saya otomatis ini akan berdasarkan judul produknya teman-teman. Kalau judul produknya teman-teman ada kata kuncinya, maka mereka akan mengambil dari judul produknya teman-teman untuk diiklankan ya. Lalu juga ada otomatis dan pilih produk otomatis ya. Dari sistem bisa pilihkan produk secara otomatis, lalu juga pilih kata kunci secara otomatis, lalu diiklankan. Istilahnya kita pasrah ke sistem ya. Kita nggak mau pusing, kita pasrah, biarkan sistem yang memilih produknya, lalu memilih kata kuncinya supaya iklan ini berjalan ya. Lalu yang kedua ada yang namanya kata kunci otomatis dan pilih produk manual ya. Seperti itu ya. Jadi kita serahkan aja kata kuncinya secara otomatis, dari sistem akan pilih-pilih kata kuncinya, lalu yang produknya kita pilih secara manual ya. Lalu kalau yang manual apa? Manual tentunya semuanya serba manual ya. Kita pilih produknya, lalu kita pilih kata kuncinya ya, seperti itu. Oke. Nah, saya akan tunjukkan juga yang otomatis dulu ya, yang otomatis ya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini sudah ada, kita pilih otomatis dan sini ada budget harian ya. Budget harian ini kita isi ya. Misalkan saya ingin isi 25 atau 25.000 lah, contoh aja ya. Di sini ada atur harga tawar maksimum. Oke. Sorry, di sini ada 25.000, saya ingin jelaskan juga. Nah, minimal budgetnya itu 15.000 ya teman-teman ya tadi ya. Jadi di sini ada 15.000 dan maksimumnya adalah 100 juta. Saya rasa ini kalau 100 juta ini tinggi banget untuk yang mungkin uangnya nggak ada nomor serinya ya. Tapi teman-teman di sini minimalnya itu 15.000 rupiah ya. Teman-teman bisa masukkan misalkan 25.000, ini contoh aja 25.000 ya. Dan di sini ada harga tawar yaitu harga bid ya. Jadi harga tawar ini adalah harga bid per kliknya. Nah, kalau kita pilih yang harga tawar terbaik, maka secara otomatis akan dinaikkan oleh sistem ya. Jadi bisa jadi harga tawarnya tinggi atau rendah ya. Nanti sistem akan memilihnya ya. Tapi ya saran saya teman-teman memilih yang maksimalnya aja ya. Harga tawar yang kita tentukan aja. Di sini harga tawar maksimal misalkan ya paling rendah di Lazada ini yaitu Rp150 per klik ya, atau sampai Rp200.000 per klik ya. Tapi teman-teman saya saranin kalau teman-teman ingin mulai coba ya, cobalah dari misalkan 250, 200 atau 250 ya. Coba dulu aja ya, kecil-kecilan dulu. Nah, kalau harga tawar terbaik takutnya nanti bisa jadi kliknya itu pernah pengalaman bisa sampai Rp1.000, Rp2.000 per klik ya. Kalau teman-teman mungkin marginnya nggak cukup, nanti takutnya boncos ya. Saran saya cobalah kita setting di harga yang rendah dulu aja, nanti kita naikkan perlahan-lahan ya. Contohnya di Rp250 per klik ya. Contohnya seperti itu. Oke, kita ini sudah otomatis, lalu kita sudah harga tawarnya, maksimalkan, lalu kita klik lanjut aja di sini. Oke, nah di sini sudah ada ya, ini kita lihat ya. Kalau kita pilihan produk ya, nah ini yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan kita pilih produk yang di atas ini otomatis, maka dari sistem akan yang namanya memilih produk secara otomatis. Kita pasrah ke sistem untuk pilihkan produknya. Nah, kalau kita pilih yang manual, maka kita akan pilih produk secara manual ya. Kalau otomatis saya rasa tidak perlu ditunjukkan lagi, kita klik lanjut aja, langsung produk ini akan secara otomatis akan diiklankan ya. Tapi saya akan tunjukkan yang manual dulu ya. Nah, kalau yang pilih yang manual, teman-teman tinggal klik aja pilih produk, dan di sini sudah ada produk-produk yang
teman-teman bisa iklankan ya, misalkan di sini mau diiklankan ya, contoh aja ya teman-teman ya, ini contoh, oke, misalnya ini, lalu kita klik aja konfirmasi ya. Nah, secara konfirmasi ini adalah produk yang kita pilih untuk diiklankan dan kata kuncinya sudah otomatis. Nanti sistem akan pilih kata kuncinya secara otomatis untuk diiklankan ya. Lalu kita klik lagi lanjut dan di sini apakah ingin menyalakan kreatifnya. Kreatif artinya foto produk kita yang sudah kita upload ini akan digabung-gabungkan oleh Lazada untuk sebagai banner iklan ya. Jadi sistem akan mengambil foto-foto yang sudah kita upload lalu membuat foto yang menarik supaya iklan kita banyak yang klik, banyak yang datang lah istilahnya seperti itu. Ya kita nyalakan aja. Oke. Lalu setelah itu teman-teman tinggal klik aja lanjut ya. Nah, setelah lanjut nanti teman-teman ini adalah tahap tinjauan yaitu teman-teman tinggal cek ya tadi nama campaign sudah, budgetnya sudah, objektifnya yaitu traffic, penempatannya yaitu di halaman pencarian ya, tipe kampanyenya yaitu otomatis kata kunci dan sini durasinya tanpa batas dan di sini harga tawar maksimumnya ada di 250. Lalu kita cek juga bagian produknya. Kalau sudah semua, teman-teman tinggal klik kirim aja. Kita coba klik kirim. Oke, sudah jadi. Maka kita lihat lagi di pengaturan campaign dan di sini. Nah, karena tadi kita sudah isi, maka di sini sudah ada nih. Ini ya teman-teman ya. Nah, iklan yang tadi kita tampilkan di sini ya. Jadi ini iklan ini berjalan secara otomatis nih, tipe kampanye otomatis ya. Oke, lalu kita lihat lagi. Nah, kalau kita pilih yang manual gimana? Nah, kalau misalkan tadi teman-teman mengiklankan ya produknya itu secara otomatis, lalu kata kunci otomatis, maka akan tampil di bagian atas ini ya. Campaign berjalan dengan seleksi produk otomatis ya. Akan tampil di sini ya, teman-teman ya, akan tampil di bagian sini. Nah, tapi karena kita tadi pilih produknya secara manual tapi kata kuncinya otomatis, maka akan tampil di sini ya. Saya akan tunjukkan lagi bagaimana kita memilih iklan dengan pilihan yang manual ya. Contohnya aja iklan manual ya. Iklan manual 2000 Januari 2023 sama ya tadi teman-teman ya. Kita pilih yang traffic aja bebas ya. Nanti kalau teman-teman sudah naik penjualannya, trafficnya bisa pindah ke penjualan ya. Lalu di sini teman-teman tinggal klik aja yang manual ya. Kita akan tunjukkan yang manual. Lalu sama, teman-teman tinggal ambil aja budgetnya, bisa tanpa limit. Saran saya sih tetap di budgetan aja, ya supaya nggak bablas lah istilahnya, ya. Lalu di sini tanggal mulanya, ya lalu saya tidak pilih, saya biarkan ini berjalan sampai saldo saya habis, ya. Jadi istilahnya kalau di sini, iklan ini akan berjalan tanggal 21 Januari 2023 sampai tidak ada tanggal akhir, ya. Kalau maka akan berjalan sampai saldo saya habis ya, saldo iklan ya teman-teman, bukan saldo pendapatan tapi saldo iklan saya habis, maka iklan ini akan berhenti ya. Tapi kalau teman-teman memilih tanggal berakhirnya, maka iklan ini akan berakhir pada tanggal tersebut yang telah kita tentukan ya. Oke, lalu kita masuk aja di sini ya, simple, dan di sini tinggal pilih produk ya, produk contohnya aja ya, sini salah satu deh. Oke, saya akan tunjukkan salah satu aja di sini. Kita konfirmasi. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat di sini adalah harga tawarnya ya. Kalau tadi otomatis kita sudah set berapa harga tawar yang kita tentukan. Nah, tapi kalau di sini kita harus masukkan. Misalnya produk ini akan kita iklankan ya. Nah, di satu campaign ya teman-teman bisa memasukkan sampai dengan 100 produk nih secara total ya. Nah, ini contohnya cuma satu. Misalnya mau tambah lagi boleh. Contoh ya, ini saya tambahin lagi. Oke, contoh aja, saya tambahin lagi. Nah, maka ada 2 produk yang ingin kita iklankan dalam satu campaign ya. Sebenarnya bisa sampai 100 ya. Di sini sudah tulis 100 produk secara total. Nah, di sini harga tawar yaitu harga defaultnya ya. Di sini sebentar saya scroll dulu. Oke. Harga tawar yang disarankan yaitu 315 dan di sini ada 524. Nah, ya jadi disarankan yang direkomendasi oleh Lazada yaitu 315. Tetapi saran saya teman-teman mulai aja tadi ya, kayak tadi 200 sampai 250. Ini contoh misalkan minimalnya memang 150 ya teman-teman. Di sini minimalnya itu 150. Nah, ini kita contoh di 250 dan di sini kita contoh juga deh di 250 ya. Nah, tapi memang disarankan di angka 524 dan 315. Kita akan contoh di sini. Lalu
Fungsinya adalah nanti kita akan melihat data-datanya dan kita optimasi ya. Seperti itu ya. Lalu kita lihat lagi masuk ke lanjutan ya. Kita masuk ke lanjutan dan di sini sudah ada nih ya. Nah, di sini juga kita diberikan kesempatannya kreatif yang tadi kita akan nyalakan juga yang kreatif. Nah, di sini selalu secara default yaitu otomatis ya. Jadi di sini kita disarankan untuk masuk otomatis, tapi karena saya ingin tunjukkan yang namanya manual ya, manual ya, manual. Lalu di sini sudah ada nih 23 kata kunci ya. Kita akan klik, kita masuk dulu ya. Nah, di sini kita masuk akan melihat 23 kata kunci. Nah, di sini kalau dicentangkan berarti mau dimasukkan dalam iklan ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja kata kunci yang relevan dengan produknya ya. Di sini sudah ada volume pencariannya dan juga harga tawar ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Misalkan di sini ya, saya akan tunjukkan salah satu. Ini saya ini dulu biar teman-teman mudah juga. Oke, nah sudah ada ya. Ini ya, memang agak loading di sini. Oke, nah setelah itu oke, sudah ya. Nah, di sini kalau teman-teman tidak menemukan kata kunci yang teman-teman mau, ya, di ini adalah kata kunci yang direkomendasikan ya, yang disarankan oleh sistem, tapi teman-teman tinggal pilih aja. Nah, pilih aja kata kunci yang relevan dengan produknya, lalu di sini juga ada tambah kata kunci, ya, tambah kata kunci, dan di sini misalkan tadi pisau, nah teman-teman tinggal klik aja pisau, maka akan ada kata kunci tambahan. Misalnya di sini saya mau tambahin ya, boleh. Lalu kita klik lanjut aja ya. Dan di sini langsung ada ya misalkan 230. Oke, yang kalau misalnya masih 230 saya rasa masih oke lah ya. Oke, lalu kita klik aja kirim dan di sini saya ingin tunjukkan lagi. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau kita geser ya, karena di Lazada ini kita harus geser filenya ya. Di sini harus kita geser ya, teman-teman. Nah, di sini ya, teman-teman harus bisa geser di sini bagian roll ke bawah. Dan setelah kita pilih kata kunci, yang kata kunci yang kita mau ya, di sini sudah ada bid tawarnya ya. Nah, ini adalah harga bid yang disarankan ya. Nah, tadi kita sudah isi juga. Nah, misalkan ini 230 masih oke, paling kecilnya itu 150 ya. Jadi kita bisa coba misalkan tadi 230, oke lah 230 ya. Kita coba aja. Nah, yang disarankan ada 231 ya. Sudah kalau disarankan masih kecil ya, ikutin aja ya. Di sini ada 272 ya, masih oke. Atau misalnya teman-teman mau kurangi dulu 250 ya atau di sini 231, 230 ya, oke. Nah, ini contoh aja ya. Misalnya kita sudah pilih 3 kata kunci di sini untuk diiklankan dan harga tawarnya sudah dan sama juga untuk produk berikutnya tinggal pilih juga sama ya. Misalnya ini oke, nah di sini agak loading, kemungkinan internet saya ya, jadi nggak apa-apa. Nah di sini ya teman-teman ya, misalkan ini sudah saya pilih nih, misalnya ini contohnya, nanti teman-teman tinggal pilih aja. Yang dicentangkan adalah kata kunci yang ingin kita iklankan ya. Lalu di sini teman-teman tinggal scroll aja ya, scroll aja. Nah di sini sudah ada yang namanya harga tawarnya cukup tinggi 470-an ya. Nah di sini teman-teman, wah kalau ini susah, teman-teman tinggal klik aja ubah masal ya. Ubah masalnya tadi kan kita kita coba di 250 ya. Kita coba dulu. Lalu kita klik kirim aja. Ya, maka nanti secara otomatis akan berubah semua menjadi 250 ya yang sudah kita centang. Ya, kita coba. Kita coba dulu di sini ya. Oh, sorry, ini. Nah, yang ini. Kalau ini salah, ini yang tambah. Oke, ini 250. Oke, nah ini ya. Jadi teman-teman sudah rubah ke Rp250 per klik ya. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman, jadi jangan salah. Tadi saya sempat pilih yang atas ya, karena saya nggak baca. Di sini ada berdasarkan jumlah, artinya kita akan menaikkan bid secara massal ya. Gini tambah atau kurang secara massal ya. Kayak tadi kan, kalau saya isi 250, maka
akan menjadi Rp500 per klik. Jadi jangan salah pilih ya. Nah, kalau di sini akan menaikkan bid berdasarkan persentase. Misalkan saya ingin menaikkan 1% atau 10%, maka secara otomatis bid yang telah kita setting akan naik 10% ya secara massal. Nah, tadi saya pilih yang ini ya. Jadi saya menentukan berapa bid saya. Ya, tadi kan saya sebut sebesar Rp250 per klik ya, seperti itu. Oke. Kita tutup di sini sudah oke. Nah, kalau tidak kita sudah pilih kata kuncinya untuk dua produk ini, ya teman-teman tinggal klik lanjut aja. Nah, kalau sudah sama seperti tadi, kita tinggal pilih kita bukan pilih, yaitu kita kita ngecek lagi ya nama campaign, budgetnya, traffic ya, lalu di sini ada durasinya, penempatannya. Tadi kita pilih yang semua nih teman-teman ya. Jadi produk ini, iklan ini akan ditampilkan di pencarian dan juga di halaman rekomendasi ya. Jadi di sini tampilnya di semua ya. Nah, hanya data ini akan terkumpul semuanya di dalam satu dashboard dan kita tidak bisa mengevaluasi apakah iklan ini berjalannya bagus di pencarian atau di halaman rekomendasi ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah penempatan semua. Lalu di sini ada tipe campaign manual ya. Nah, di sini ada budget yang direkomendasikan yaitu 50.000 karena kita dua produk, mungkin ini budgetkan 50.000. Nah, kalau teman-teman merasa ini bisa diterapkan aja. Ya, terapkan menjadi 50.000. Oke, lah di sini juga sudah ada dan di sini tinggal teman-teman klik kirim aja. Oke, lalu kita lihat aja pengaturan kampanyenya, maka di sini sudah ada iklan yang tadi kita pilih ya, kita sudah bikin yang satu otomatis ya di halaman pencarian dan di sini tipe kampanyenya yaitu manual dan penempatannya yaitu ini di semua ya, teman-teman ya. Jadi ini sudah ada dua iklan yang kita buat tadi. Oke. Dan kalau teman-teman tinggal mau iklan lagi, tinggal klik buat campaign dan di sini sudah ada pilihannya ya. Jadi yang pertama adalah nama campaign, traffic, penjualan dan penempatannya ya. Teman-teman di sini tinggal pilih semua promosi pencarian lalu promosi rekomendasi, lalu tinggal pilih tipe campaignnya, manual atau otomatis, isi budgetnya, jangan lupa harga tawarnya dan juga tanggal mulainya, mulai iklan dan tanggal akhir mulai iklan. Oke, selain itu, lalu itu teman-teman tinggal klik lanjut dan seperti tadi, tinggal pilih produk dan pilih kata kuncinya. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk teman-teman. Salam sukses.